Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya setiap hari Ahad malam Senin diadakan kajian rutin di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah serta taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat Nabi dengan izinnya. Yang saya hormati Bapak Sekda PDM Aceh Tamiang, Bendahara PKM Masjid, Ketua PKM Masjid, Ketua Ranting Bukit Tempurung, Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan dan kami hormati. Kita lanjutkan surat Muhammad ayat yang ke-20. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa ayat, dari mulai ayat 15 sampai 19. Ternyata di ayat 15 sampai ayat 19 di situ ada surat Madaniyah. Walaupun secara umum ayat ini surat ini turun bertemakan Makkiyah, akan tetapi ada beberapa surat yang Madaniyah. Ini tidak masalah. Terkadang suratnya Makkiyah tapi isinya lebih banyak Madaniyah daripada Makkiyah. Dan kemarin juga kita berbicara tentang ini peringatan untuk mengikuti hawa nafsu. Ya, karena kalau kita mengikuti hawa nafsu itu akan membuat kita jadi buta dan tuli. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, satu pun tidak ada yang memuji hawa nafsu. Semuanya hawa nafsu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala celah. Ya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala puji. Ya, hawa nafsu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala celah dalam konteks Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang kemarin juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya terjadi hari kiamat itu tidak bisa secara mendadak, tidak bisa. Tidak bisa mungkin. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yani maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya berjalan sesuai dengan asrotiyah, ada syarat-syaratnya. Ada tanda-tanda dan alamat. Bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kiamat secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda yang kecil, tanpa ada tanda-tanda yang besar, Bapak-bapak sekalian. Bukan tidak mungkin. Ya. Bisa saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang besar agar memberikan tambih peringatan kepada kita bahwasanya kiamat itu sudah dekat, sehingga kita mempersiapkan diri. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir kemarin, wajibnya kita berilmu. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Wa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ya. Walil mu'minin walil mu'minat. Berilmulah. Jadi wajib kita berilmu. Menuntut ilmu itu wajib, apalagi berilmu tentang tauhid, berilmu tentang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena dua kalimat syahadat inilah dibangun di atasnya ibadah. Jadi kalau kita membangun amal soleh tidak di atas tauhid yang benar, amal soleh kita itu akan sia-sia. Kita membangun perbuatan amal soleh, kalau tauhid kita tidak benar, maka tauhid kita akan tertolak. Maka asasi sekali wajib bagi kita untuk berilmu tentang dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat bahwasanya seorang yang alim, orang yang paling berilmu sekalipun tidak bisa dia sempurna dalam merealisasikan ilmunya tadi. Allah katakan apa Bapak ya, sebutkan wastaghfir li dzambi, minta ampunlah akan dosa-dosa. Jadi kiai besar sekalipun, ulama besar sekalipun tidak akan sempurna merealisasikan perintah Allah, pasti terjatuh di atas cacat, khalal, dosa dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad saja disuruh oleh Allah wastaghfir li dzambi, minta ampunlah dosa-dosa. Walil mu'minin, dan disunahkan kita minta ampun untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Wal mu'minat, ya, seluruh dunia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita, apa yang kita perbuat, gerak-gerik kita, ya. Allah mengetahui bahwa apa salat subuh tadi pagi, Allah mengetahui bahwa apa salat zuhur, asar, sedekah, silaturahmi, Allah mengetahuinya. Wa maswaakum, dan Allah mengetahui ketika apa yang kita lakukan ketika kita tidur. Kita lanjutkan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surat fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maqsi alaihi minal maut fa'awla lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan wa yaqulul ladzina amanu, mereka yang beriman berkata, laula nuzilat suratun, tidaklah seandainya Allah turunkan nuzilat. Nuzilat ini beda dengan unzilat. Terusnya unzilat. Kalau ini nuzilat. Kalau nuzilat itu per ayat. Allah turunkan per ayat. Ya. Orang-orang beriman berkata, laula nuzilat surat, tidaklah Allah turunkan satu ayat dari sebuah surat. Wa idza unzilat suratan, dan kalau Allah turunkan unzilat itu semuanya, ini diturunkan seluruhnya, ya, bukan per ayat tapi seluruh satu surat. Muhkamat, ya, surat yang tegas, muhkamat. Wa dzukira fiha qital, yang di situ disebutkan padanya qital, ya, peperangan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang punya penyakit hati, mereka itu yanzuruna ilaika, mereka lihat engkau seperti mereka itu pingsan saking takutnya dengan kematian tadi.
Jadi ini termasuk surat Madani, ayat Madaniyah, walaupun suratnya Makkiyah. Nah, ini tidak mengapa, tidak ada masalah, ya. Karena apa? Karena kita perintah perang itu tidak diturunkan kecuali Nabi di Madinah. Maka surat ini nggak mungkin ayat ini nggak mungkin tergolong Makkiyah. Karena perintah diwajibkannya perang itu hanya di Madinah. Maka oleh karena tidak mungkin ayat ini ayat Makkiyah. Walaupun suratnya Makkiyah, tapi ayatnya Madaniyah. Karena perintah perang, diwajibkannya perintah perang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman itu hanya di Madinah. Ya, kaum muslimin sudah punya kekuatan, kaum muslimin punya yakni daerah kekuasaan, tidak seperti Mekah, ya. Maka ayat ini ayat Madani walaupun suratnya Makki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ra'aital ladzi fi qulubihim", maka engkau akan lihat ya Muhammad di hati orang-orang munafik. Jadi orang munafik juga enggak ada di Mekah. Tidak mungkin. Maka ayat ini ayat Madani, diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka kau akan melihat yakni orang-orang munafik yang sakit hati mereka tadi, mereka melihat kepadamu seperti penglihatan yakni seakan-akan mereka mau pingsan, ya, saking takutnya dengan kematian tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau belum ada perintah jihad maka tidak usah kita ngomong-ngomong jihad, karena berbahaya sekali. Nanti datang perintah Allah betul-betul ternyata kita mundur. Kalau sekarang semangat jihad, betul-betul ada jihad depan mata, tak berani. Makanya jangan sampai jadi demikian. Makanya orang-orang beriman berkata, ra'aital ladzi, orang-orang beriman berkata, seandainya Allah turunkan satu ayat tentang jihad, tentang perang, ya, maka kau lihat mereka akan takut untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka takut dengan kebinasaan. Orang-orang munafik itu dia takut dengan kebinasaan. Nifaq, ya, karena ada kenifakan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan faula lahum. Maka ini lafadznya menunjukkan mereka itu lebih utama mereka mendapatkan kebinasaan. Karena mereka takut akan kebinasaan sebagai doa kepada mereka, ya. Kehancuran mereka, ya, mereka khawatir sehingga mereka mengatakan, yakni melihat Muhammad itu seakan-akan mereka mau pingsan karena takut mati. Oleh karenanya, ya, orang-orang beriman tidak takut mati dia. Orang-orang beriman apabila membela agama Allah Subhanahu wa taala siap mati, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulnya, siap yakni mati, siap dia mengorbankan harta dan dirinya. Wajahidu bi amwal, mereka berjihad dengan harta, ya, wa bi anfusikum, dengan diri kalian tadi, dengan segenap upaya mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya berbeda dengan orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ta'atun wa qaulu ma'rufun fa iza 'azama al-amru falau sadaqallahu lakana khairan lahum. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik, sebab apabila perintah perang tetapkan mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, percaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang munafik itu taat kepada Allah. Wa qaulun ma'ruf, dan ucapkanlah yang baik kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman tidak boleh mengeraskan suaranya, memanggil Rasulullah seperti memanggil yakni bapak-bapak mereka, memanggil saudara-saudara mereka, ya. Mereka memanggilnya harus dengan suara yang pelan, ya, menunjukkan yakni baiknya berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa iza azamal amru, kalau kita sudah berazam dengan satu perkara, artinya datang perintah jihad, falau sadaqallahu ma'ahadu
kalau mereka itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakana khairul lahum. Itu lebih baik atas mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, ya, di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa qata'u arhamakum." Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya. Jadi orang-orang kafir ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Kalau mereka terus di atas kehidupan ini berpaling dari iman dan ketakwaan, berpaling kepada kekufuran dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apakah kalian hidup terus seperti ini? In tawallaitum, kalau kalian berpaling dari iman dan ketakwaan kepada kalian, antufsidu fil ardh, apakah ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini? Jadi melakukan kesyirikan. Kerusakan bukan berarti merusakkan bumi ini, bukan. Jadi maksud dengan antufsidu fil ardh itu maksudnya melakukan kesyirikan dan perbuatan maksiat. Kita melakukan perbuatan maksiat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apalagi kesyirikan, itu bisa merusak keadaan alam ini tadi. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala cabut, ya. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan nanti. Allah turunkan bala, Allah turunkan azab karena perbuatan maksiat. Salah satu contoh saja, dosa riba itu yang kita lakukan itu apa sekalian? Riba itu, kalau kita melakukan dosa riba, riba itu bukan kena Anda saja. Riba itu membuat seluruh kaum muslimin dalam keadaan susah, karena riba itu penyumbang inflasi terbesar. Ya, negara-negara kapitalis saja itu tidak berani menaikkan suku bunga lebih daripada 1%. Mereka hanya berani 0,80, 0,70, karena mereka sadar semakin mereka naikkan suku bunga, inflasi makin tinggi. Ketika inflasi tinggi, itu uang tidak beredar di tengah masyarakat. Siapa yang susah? Kaum muslimin semuanya. Maka riba itu diperangi, fa'adzinu biharbin minallahi wa rasulih. Maka oleh karenanya Anda melakukan dosa riba, bukan Anda saja yang kena, tapi seluruh kaum muslimin susah, ya. Uang tidak berjalan, ya. Oleh karenanya pemerintah juga tidak bisa cetak uang. Kalau cetak uang timbul inflasi lagi. Yang mesti dilakukan pemerintah adalah bagaimana beredarnya uang di tengah masyarakat tadi. Beredar, bukan mencetak uang. Oleh karena salah satu dampak dosa riba tadi bukan untuk Anda sendiri Bapak-bapak. Dosanya itu menyangkut seluruh kaum muslimin, itu susah. Uang itu susah dicari, karena uang tidak beredar banyak di tengah masyarakat. Makanya Allah Subhanahu wa taala umumkan perang kepada orang-orang yang tidak mau berhenti di atas riba tadi. Makanya jangan dipikirkan dosa riba kan saya riba Ustaz, saya makan ribanya, bukan. Tapi Anda melakukan riba, seluruh Aceh Tamiang itu sulit. Uang itu sulit untuk beredar di tengah masyarakat, sehingga daya beli masyarakat itu berkurang. Miskin makin. Kalau kemiskinan sudah jatuh, orang sudah berani nyolong, nodong, merampok, narkoba, mau instan, mau bayar, akhirnya hilang keamanan masyarakat. Ya, itu salah satunya. Oleh karena ya Bapak sekalian, jangan sampai kita buat kerusakan begini. Wa taqatta'u arhamakum, dan kalian putuskan hubungan tali silaturahmi kalian. Jadi Bapak sekalian, kalau sudah berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, itu otomatis memutuskan tali silaturahmi. Karena kata Nabi SAW, tidaklah dua orang yang bersahabat kuat gitu, tiba-tiba mereka bertengkar. Karena pertengkaran hebat. Dulu di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi tiba-tiba mereka saling memusuhi, saling menghajar. Permusuhannya sengit. Kenapa itu? Kata Nabi SAW, salah satu di antara mereka ada yang
dosa, naudzubillah min dzalik, berbuat maksiat. Oleh karenanya, ya, perbuatan maksiat itu menjauhkan hubungan silaturahmi kita, karib kerabat kita. Maka kalau kita ingin hubungan silaturahmi kita terjalin dengan baik, berbuat ketaatan, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Karena tidaklah dua orang yang akrab berteman kemudian dipisahkan bertengkar habis-habisan, itu kalau tidak salah satunya ada yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita lihat, ya, dan kita pun mengalami, ya, ketika berpencar, pisah, ya, saling mengungkit, saling membenci, ya. Ketika ditanya siapa yang buat dosa di antara kalian, satu pun tak tahu. Dia Pak Ustaz, dia. Nah, saya itu tidak tahu. Karena pasti ada terjadi. Begitu juga suami istri, dia berpisah, cerai, berpisah, ikatan tali kasih yang terputus, itu salah satunya ada yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbuat maksiat. Kita tahu orang-orang Arab ini konteksnya orang Arab. Itu orang Arab itu suka silaturahmi, mereka tidak memutuskan silaturahmi mereka. Ya, tapi Allah katakan wa qata'u arhamakum. Kalian putuskan silaturahmi kalian disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan tadi, maka terputuslah silaturahmi di antara kalian tadi. Oleh karena Bapak saya coba kita introspeksi, kita punya teman baik, kenapa kita berpisah sekarang? Salah satunya kalau enggak kita yang buat dosa, dia buat dosa. Antara dua saja. Begitu juga suami istri, ya, kalau berpisah mereka itu salah satunya ada yang berbuat dosa. Kalau enggak salah satunya ada yang selingkuh, ya. Satu selingkuh, satu enggak, itu